الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. Asy-Syaikh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitabnya Qami'ut Tughyan ala Manzumati Sya'bil Iman menceritakan suatu kisah, ya. Yuhka an Syekh Afifuddin Az-Zahidi annahu kana bi Misra. Ya. Diceritakan dari Syekh Afifuddin. Ya, nama beliau adalah Syekh Afifuddin Az-Zahid. Beliau seorang tokoh sufi. Ya. Orang yang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Annahu kana bi Misra. Nah, suatu ketika Syekh Afifuddin ini berada di Mesir. Fabalaghahu ma waqa'a bi Baghdad min qatlil kuffari lil muslimina hatta kharabat Baghdad. Nah, ketika posisi Syekh Afifuddin berada di Mesir, beliau mendengarkan kabar, beliau mendengarkan informasi, ya, ternyata terjadi pembunuhan orang-orang muslim oleh orang-orang kafir, ya, yang terjadi di Baghdad. Kemudian salasa sinina wa nisfi sanatin bi ghairi khalifatin. Nah, sehingga Baghdad pun terjadi kericuhan. Ya. Terjadi kericuhan, terjadi pertikaian yang mana di Baghdad itu selama 3 tahun setengah tidak dipimpin oleh khalifah saat itu. Nah. Kemudian wa min ta'liqil kuffari al-masahifa fi a'naqil kilabi. Nah, tidak hanya orang-orang muslim yang dibunuh oleh orang kafir saat itu yang didengar oleh Syekh Afifuddin, tapi juga beliau mendengar bahwasanya Al-Quran itu digantungkan di leher anjing-anjing. Allah. Fi a'naqil kilab ini oleh orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu mereka menggantungkan Al-Quran di leher anjing-anjing. Itu yang didengarkan oleh Syekh Afifuddin informasinya. Ya. Wa ilqa'uhum kutubal a'immati fid dajlati hatta sarat kal jisri tamurul khailu 'alaiha. Nah, selain dibunuhnya orang-orang muslim saat itu, kemudian Al-Qur'an digantungkan di leher anjing, ya. Kemudian kitab-kitab para ulama itu dibiarkan berserakan di jalan. Ya, kitab-kitab karangan para ulama itu dibiarkan berserakan di jalan hatta sarat kal jisri. Nah, sehingga kitab-kitab yang berserakan di jalan itu, ya, diumpamakan seperti jembatan yang dilewati oleh binatang, diinjak-injak oleh binatang. Ya. Fa ankara dzalika. Nah, akhirnya Syekh Afifuddin merasa sedikit mengingkari, kok bisa terjadi seperti ini. Ya. Wa qala, kemudian dia berkata, ya Rabb kaifa hada? Wahai Tuhanku, kenapa ini bisa terjadi? Berarti ini Syekh Afifuddin mengeluh kepada Allah. Orang muslim dibunuh oleh orang kafir, Al-Quran itu digantungkan di leher-leher anjing, ya. Kitab para ulama itu dibiarkan berserakan di jalan, ya. Ibarat seperti jembatan yang dilewati oleh binatang-binatang, ya. Kaifa hada? Ya Allah, bagaimana ini bisa terjadi? Ya. Wa fihim al-atfalu wa man la dzanba lahu. Dan di sana juga ada anak-anak kecil yang tidak memiliki dosa pun dibunuh. Selama dia memiliki keturunan orang muslim, dibunuh juga. Itu yang didengarkan oleh Syekh Afifuddin informasinya, kabarnya. Ya.
Paham sampai sini? Fara'a fil manami rajulan wa fi yadihi kitabun. Akhirnya Syafiquddin diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fara'a fil manami rajulan. Ya. Akhirnya Syafiquddin diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan seorang pemuda. Dan ternyata pemuda itu wa fi yadihi kitabun. Ya, di tangan pemuda itu ada kitab. Ada buku, ada kitab. Ya. Fa akhadahu, dan Syafiquddin mengambil kitab dari pemuda tadi. Ya. Fa idza fihi hadzanil baitani. Dan ketika beliau membuka kitab itu, beliau membaca suatu bait syair dalam kitab itu. Apa bait syairnya? Da'il i'tirada famal amru laka. Ini bait syair ini. Ya. Da'il i'tirada famal amru laka. Ya. Jangan pernah mengeluh. Ini arti bait syairnya. Da'il i'tirada famal amru laka. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah kecewa, karena ini bukan urusanmu. Walal hukmu fi harakatil falaki. Bahkan kamu mengurus alam semesta ini juga tidak ada urusan bagimu. Ya, walal hukmu fi harakatil falaki. Ya, pergerakan planet yang ada di alam semesta ini bukan urusanmu juga. Wala tas'alillaha an fi'lihi. Ya, jangan mempertanyakan Allah atas apa yang terjadi, atau jangan mempertanyakan Allah apa yang Dia inginkan, kehendaki. Ya, faman khada lujjata bahrin halaka. Ya, karena barang siapa yang mendalami ombakan atau ombak lautan yang sangat berbahaya itu, maka dia akan hancur. Ya. Nah, maksudnya apa dari cerita kisah ini? Ya, apapun yang terjadi ya kepada umat Muslim atau saudara-saudara kita yang Muslim, ya kita sudah tidak perlu ikut campur urusannya. Kita hanya bisa berdoa. Semoga fitnah yang terjadi, ya, semoga pertikaian yang terjadi antara umat Muslim, fitnah yang terjadi antara umat Muslim, yang kita doakan segera berakhir. Kalaupun kita ikut campur tangan, kita tidak memiliki kekuatan. Kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki jabatan, kemudian kita ikut campur. Ya. Nah, tidak layak kita ikut campur dengan urusan orang lain dan perkara orang lain, atau dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan disinilah akhirnya Syekh Afifuddin ridha. Ya. Akhirnya Syekh Afifuddin menerima apa yang terjadi di Baghdad atas terbunuhnya orang-orang Muslim saat itu. Ya. Ini yang menjadi dasar keimanan kita. Dasar keimanan kita. Apa dasar keimanan kita? Al-imanu bil qada'i wal qadari, khairihi wa syarrihi. Ya, kita beriman atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, entah itu ketentuannya baik atau ketentuannya jahat. Ya. Namun kita sebagai manusia tentunya harus berusaha. Sebelum kita bertawakal, mempasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha. Ya. Toh juga Allah yang mengatur rezeki saya. Tapi enggak mau keluar rumah untuk bekerja. Toh juga Allah yang mengatur jodoh saya. Tapi dia tidak mau ta'aruf, tidak memberanikan dirinya untuk pergi ke orang tua wanita tadi yang dia ingin nikah itu. Ya. Toh juga Allah yang mengatur kesehatan dan sakit saya. Ya, tapi dia tidak mau menjaga dirinya. Nah, ya, setelah kita berusaha ya secara maksimal, nah disitulah nanti kita akhirnya mempasrahkannya, ya, mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah menjadi ketentuan dan ketetapannya. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Jazakumullah khairan katsira, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.